Asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan Agama dan Rasul Sukondik di kelas 6A jurusan IAT ya. Masih mendengarkan teman aja dari? Dengarkan, Pak. Ya boleh ya. Alhamdulillah Tidur juga mendengarkan. boleh ya. Kalau yang mau tidur dulu ya harus direkam ininya ya, direkord dan mendengarkan langsung ya boleh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang konflik ya, teori konflik. Kemarin sudah membahas tentang agama dalam perspektif sosiologi ya, antropologi, psikologi. Jadi dalam agama dan sosial konflik ini dilihat sebagai fenomena atau realitas sosial, kenyataannya ya. Tidak hanya di aspek doktrin atau ajaran saja agama itu, tetapi atau kumpulan pedoman hidup, tapi berpelajari dari sisi penganutnya. Kalau sosiologi, antropologi itu, atau psikologi atau fenomenologi melihat agama itu dari sisi penganutnya, bukan apa ajarannya, tapi apa yang dilihat dari penganutnya. Penganutnya itu memiliki pemikiran, memiliki pemahaman, memiliki perasaan, memiliki kegiatan atau aktivitas keberagaman, dan juga berkumpul, berkelompok, atau berorganisasi dalam organisasi keberagamaan. Nah, dilihatnya seperti itu. Bukan dalam aspek ajaran saja, tapi lihat dari segi penganutnya. Bagaimana penganutnya? Itu pendekatan sosiologi, antropologi ya. Kemarin sudah dibahas pula tentang fungsi agama ya. Dari definisi agama, unsur agama, ada fungsi agama. Jadi agama itu memiliki fungsi ya, satu berhubungan dengan aspek yang lain ya. Dengan aspek ekonomi, aspek politik, aspek keluarga, teknologi, atau kelompok yang lain yang berbeda agama juga itu selalu berinteraksi. Berinteraksi, lalu berhubungan ya, satu sama lain. Sehingga agama itu secara sosiologis, antropologi memiliki fungsi, ya, terutama sebagai fungsi identitas, misalnya, untuk membedakan antara orang, suatu kelompok atau orang, kelompok A dan kelompok yang lainnya, itu bisa didasarkan pada agamanya. Ya. Kelompok A, kelompok B, atau kelompok manusia itu dikelompokkan berdasarkan agamanya. Ada kelompok Kristen, ada kelompok Katolik, kelompok Protestan, kelompok kelompok Muslim, kelompok Hindu, kelompok Buddha, kelompok Konghucu, kelompok yang lain. Atau kelompok Sunni, kelompok Syiah, atau anggota kelompok NU, kelompok Muhammadiyah, kelompok yang lainnya. Itu bisa didasarkan pada kelompok-kelompok itu. Kelompok itu bisa berkaitan juga dengan misalnya kelompok yang agama berkaitan dengan kelompok etnis tertentu, misalnya orang Aceh pasti orangnya Muslim, berkaitan dengan suku tertentu. Orang Batak mungkin kebanyakan orang Protestan, misalnya. Orang lain banyaknya Katolik, misalnya. Itu selalu berkaitan juga dengan konflik itu. Kedua, fungsi agama sebagai menjawab permasalahan kehidupan ya. Dulu ketika ada permasalahan di masyarakat, kehidupan sehari-hari, orang sakit, orang bingung, orang galau, pasti datang kepada agama atau kiai. Yang sakit selalu datang ke kiai. Sakit perut, sakit kaki, sakit hati,
miskin, atau juga punya keberuntungan datang kepada kiai. Sampai orang mau jual tanah, itu datang ke kiai. Orang mau mencoblos pemilu, pilkada, datang ke kiai. Kalau mau pilkada, mau pemilihan, jadi anggota DPR, datang ke kiai. Jadi agama dan disembuhkan oleh kiai atau tokoh agama memberikan jawaban-jawabannya. Atau anggota keluarga ketika bingung apa maksud hidup ini, soal kehidupan ini bagaimana, apa dari mana, mau kemana, apa saja, itu dijawab oleh agama. Agama bisa menjawab permasalahan kehidupan. Nah, kemudian ada juga agama sebagai legitimasi ya. Agama selalu melegalkan. Misalnya ada kontrak perkawinan itu adalah sebuah kontrak sosial ya. Kontrak sosial tapi dilegalkan oleh agama. Disahkan. Orang kalau sudah sepakat sama lain, agama akan mensahkan. Termasuk kepemimpinan, agama akan melegalkan legitimasi. Kemudian ada juga fungsi kontrol sosial. Agama bisa juga menggunakan sosial. Untuk menjaga kehidupan supaya tertib, agama semuanya peran sebagai sosial mengawasi para anggota masyarakat. Apabila masyarakat melanggar norma, melanggar etika, melanggar nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, maka agama akan memberikan kontrol. Ya. Kontrol sosialnya bisa menegur ya, sama mencegah, kita bisa memberikan suatu masukan-masukan pada penguasa misalnya. Bagaimana saya katakan dulu ketika orang ada yang tidak puasa ya, mulai ada makan pada malam pada siang hari di bulan puasa, itu kiai akan selalu menegur atau membentaknya tidak, supaya jangan berbuat atau jangan makan sembarangan. Atau misalnya di keluarga, ketika orang tidak belajar ngaji, orang tua selalu menegurnya. Bahkan di beberapa tempat ada yang memukul dengan memukul kakinya kalau tidak sholat. Nah, itu ada sebuah kontrol sosial. Begitu juga dalam kehidupan politik, agama bisa juga memberikan rekomendasi, protes, ya. Berikan suatu usulan seperti itu. Bahkan sebagai gerakan sosial juga, sebagai kontrol sosial ya, sebagai gerakan sosial. Banyak agama-agama gerakan sosial. Nah, sekarang masuk kepada konflik ya, teori konflik mengenai agama dan sistem dan fungsinya sudah dibahas, ya. Sudah selesai dibahas, ya Anda mengkaji lagi, melihat lagi, membaca kembali tentang agama dan realitas sosial. Dari segi definisi banyak ya, ada 100 definisi. Sekarang kepada teori konflik. Ada yang bisa menjelaskan apa itu konflik itu? Pernah mendengar konflik? Ada? Siapa? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Jelita Nirmala. Bisa menjelaskan? Ya, Pak. Apa itu konflik? Pernah dengar konflik? Konflik itu sama dengan permasalahan, bukan, Pak? Yang pernah Anda dengar aja. Yang pernah Anda dengar Iya. apa konflik itu? Apa? Iya, sama dengan permasalahan, Pak. Contohnya gimana? Pernah lihat atau pernah Anda dengar apa? Contohnya gimana?
Eh, Ada yang bisa boleh kasih contoh? Coba. Indah, indah, coba indah, indah. Yani, bantu coba. Iya Pak, boleh Pak. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang Indah tahu, konflik itu berasal dari kata kon yang berarti bersama dan plikere. Bacanya apa ya Pak? Yang berarti itu percekcokan atau permasalahan. Jadi konflik itu adalah eh, permasalahan, percekcokan. Ya kalau misalnya dalam konteks ada suatu konflik, iya permasalahan, percekcokan antara ya kalau misalnya kalau yang Indah tahu konflik sosial adalah percekcokan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya yang mengenai suatu hal gitu. Mungkin begitu Pak. Contohnya gimana contohnya? Contoh resolusi, Contoh, contoh konflik. contoh contoh konflik eh apa ya? Contoh konflik. Kalau misalnya dalam fikih apa ya banyaknya mungkin untuk konflik-konflik beragama itu kayak misal Yang mohon maaf pernah sebelum Anda lihat, yang pernah Anda lihat dan pernah Anda dengar apa? konflik tentang ini aku jadi bingung ya. Konflik tentang misal tentang kunut Pak itu termasuk konflik Hmm. Gimana? Siapa yang yang berkonflik? berkonflik adalah yang pro bahwa ketika sholat subuh itu harus pakai kunut dan yang kontra kalau eh, sholat subuh tuh nggak perlu pakai kunut. Di mana kejadiannya itu? Kejadiannya untuk kejadiannya mungkin ya ya dua-duanya sama-sama memiliki sama-sama memiliki argumen gitu kan sama-sama memiliki eh, apa pegangan bahwa mengapa mereka melakukan itu gitu sehingga di antara keduanya merasa keduanya adalah benar sehingga ya Indah, terjadilah konflik Indah pernah lihat konflik? konflik Indah pernah lihat konflik itu? pernah. Pernah. Di mana lihatnya? Tapi konfliknya antara teman dan teman Pak. Di rumah, di kampus. Eh, iya di rumah ya keluarga bapak dan keluarga mama beda sebenarnya. Oke. Yang lain. Siapa lagi? Laki-laki. Laki siapa ini? Gunawan. Gunawan, ada Tes. Gunawan. Ada Gunawan. Nggak ada Gunawan. Lutfi Alfian. Hadir, Pak. Oh, coba apakah Anda pernah mendengar konflik? Ya, Pak, kalau konflik sih saya kira itu proses kontak sosial ya, di mana antara satu pihak dengan pihak lain, mau individual ataupun kelompok, itu ada perselisihan, baik perselisihan saling menyingkirkan, saling menjatuhkan, ataupun pokoknya ada ketidak sinambungan itulah, artinya ada kontak sosial yang bertolak belakang begitu Pak. Itu pengertiannya. Kejadiannya Anda Ya, pernah lihat? Pernah dengar? Di mana ya itu? kalau contoh ini terdekat sih kemarin sih Pak, habis pemilihan Kades gitu kan, ada yang eh, apa namanya memilih nomor urut sekian dengan yang dan yang lainnya gitu kan, saling eh,
berselisih pandang ada, berselisih visi juga kan ada begitu Pak. Kurang lebih begitu sih Pak. Bertengkar enggak? Oh, enggak Berfisik enggak? sih. Berbeda pendapat aja, berbeda argumen gitu. Berbeda argumen saja. Baik. Iya. Sampai Terlihat rusuh ya, Pak. berkonflik. Sudah terlihat enggak ini? Petanya sudah terlihat? Belum, Pak. Ada petanya? PowerPoint ada? Belum. Sekarang ada. Udah Pak, ada. Dari konflik ya. Konflik pertentangan dalam praktiknya tidak saja terjadi di proses yang bersifat untuk mempertahankan eksistensi individu kelompok tapi dapat juga bertindak. Baik, ini nih. Ya, menurut Sujono Kanto ya, beliau ahli sosiologi Indonesia. Sosiologi hukum, sosiologi umum ya, sosiologi juga. Konflik merupakan bentuk hubungan sosial disintegratif. Ya. Kalau integratif itu ya bersatu ya. Kalau disintegratif itu ada perpecahan. Artinya ya tidak bersatu atau berpecahan. Berpecahan ya. Menimbulkan suatu kelompok, belah kelompok gitu ya. Asalnya dari bahasa Latin, configer, artinya saling memukul. Secara sosiologi, sebagai interaksi sosial antara dua orang atau lebih. Dan juga kelompok. Yang salah satu pihak bisa menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuat tidak berdaya. Menyingkirkannya sampai tidak berdaya. Itu adalah konflik menurut Sujono Kanto. Sedangkan menurut Henry Peisel, dalam kamus sosiologi mengatakan ya, konflik merupakan sebuah proses sosial ya, yang melakukan dua atau lebih, dua atau tiga kelompok, dua atau lebih kelompok yang aktif masing-masing mengungkapkan tujuannya dan untuk menghancurkan orang lain. Dan dia mengatakan bahwa konflik itu memiliki dua sifat konstruktif dan konflik destruktif. Sifatnya konstruktif dan destruktif. Konstruktif merupakan perjuangan atau bantuan mental dan transfer dan juga yang menjadi tujuan akhirnya adalah pemukiman dan perkembangan. Konflik berstruktur melakukan konflik yang tidak mungkin diselesaikannya, keinginan yang tidak bisa diatasi. Dalam bahasa Indonesia, konflik itu bisa diartikan juga dengan pertentangan, pertikaian. Pertentangan atau pertikaian. Konflik ini diartikan dalam sosiologi sebagai proses sosial, ya, sebuah proses masyarakatan di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang bersatu dengan ancaman dan kekerasan. Nah, menentang pihak lawannya dengan ancaman kekerasan dan ancaman. Kemudian ada tokoh sosiologi yang berkaitan dengan konflik itu. Bahkan konflik itu menjadi sebuah pandangan atau perspektif sosiologi. Ya. Itu Karl Marx. Karl Marx itu seorang ya filsafat sosial, filsafat materialistik. Ya. Berkaitan dengan konflik, dia melihat bahwa sebenarnya masyarakat itu berada dalam sebuah perjuangan kelas. Di kelompok-kelompokan dari individu itu atau kelompok itu akan selalu
berjuang untuk menaikkan kelasnya. Setiap manusia itu dari perorangan atau individu atau kelompok memperjuangkan kelas sosialnya. Itu dalam sejarahnya seperti itu. Dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, akhirnya selalu memperjuangkan kelasnya. Nah, katakan maka akan lahirlah dua kelompok berjuis, kelompok yang berkuasa, kelompok proletar yang tidak berkuasa atau buruh. Kelompok-kelompok yang menyadari bahwa posisinya berada dalam kaum proletar atau yang lemah, gitu. Kala itu mereka dengan sadar melakukan berbagai macam upaya pemberontakan terhadap kaum berjuis itu. Konflik antar kelas inilah yang kemudian dilahirkan perubahan. Ini termasuk ketika ada demo, ada buruh atau buruh karyawan terhadap majikan, itu adalah sebuah konflik antar kelas. Kelas rendah dan kelas atas. Kelas rendahnya itu adalah karyawan, buruh, dan kelas atasnya itu adalah pemilik modal atau perusahaan. Kemudian apa yang menjadi penyebab dari konflik atau akar dari pertentangan konflik itu? Menurut Sujono Sukanto, akar pertentangan konflik itu adalah individu termasuk perbedaan pendidikan dan perasaan. Dua, perbedaan kebudayaan yang mengandung perbedaan dan perbedaan dan pokok kebudayaan. Budayanya berbeda. Karena budaya yang berbeda akan rentan menimbulkan konflik. Kalau tidak pemahaman, ya, kata-katanya tidak sesuai dengan perasaannya, menimbulkan konflik. Adanya perbedaan kepentingan menyangkut kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Adanya perbedaan konflik atau kepentingan, maka akan terjadi sebuah konflik. Tidak selesaikan secara kompromi atau ini ya. Dan perubahan sosial yang tentunya ya, berubah dari belakang. Ketika masyarakat mengalami sebuah perubahan, dan perubahan itu bisa menimbulkan konflik. Misalnya ketika adanya perubahan ingin gubernur provinsi baru di Timur Timur, itu dalam konflik. Nah, ada lagi menurut George Russell, konflik adalah sebuah teori sosiologi. Salah satu teori hasil dari perkembangan teori struktur fungsional. Ya. Struktur fungsional itu ada dalam teori itu ada teori fungsional, teori evolusi, teori konflik, dan teori simbol. Nah, kalau teori konflik melihat masyarakat itu dalam pertentangan terus. Kalau teori fungsional melihat masyarakat itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Itulah, maka tidak selamanya pengaruh itu menimbulkan suatu hubungan yang integratif, tapi menimbulkan hubungan disintegratif. Nah, menurut George Russell, konflik sebagai teori untuk memahami masyarakat setelah teori fungsional pendapat, gitu kan. Dan lagi menurut Paul Galton, dia menjelaskan bahwa masyarakat yang tersebut konflik, bahwa masyarakat terikat kebersamaan karena kekuatan dari kelas atau kelas dominan. Bentar dulu ya. Nah, ada lagi kemudian bentuknya. Penyebabnya tadi udah. Penyebabnya apa? Bentuk. Penyebabnya
Oh ini, akar dari pertentangan itu. Artinya perbedaan antara individu termasuk perbedaan pendirian dan perasaan. Perbedaan pemikiran dan perasaan itu akan menimbulkan konflik. Ya. Tersinggungan ya, ketika ucapan-ucapan yang berasal dari pemikiran itu akan melukai perasaan, akan terjadi konflik. Ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan saja menimbulkan konflik. Ucapan kebencian, ucapan yang menyinggung perasaan bisa saja menimbulkan satu konflik. Perbedaan budaya yang mana perbedaan kepribadian dan perbedaan akan menimbulkan konflik. Antar etnis, antar suku, ya bisa saja menimbulkan konflik. Gara-gara misalnya bahasa yang berbeda, kemudian menyinggung perasaan kepribadiannya, maka akan menimbulkan konflik. Kalau misalnya si A itu hidung, ya sama bule, wah itu masih orang hitam, orang putih, atau itu yang menyinggung perasaan. Oh dia mah malas namanya. Oh suku anu mah malas. Oh suku anu mah jorok. Atau suku A mah tukang ini kasar. Nah itu selalu kebudayaan bisa menimbulkan konflik. Ada juga perbedaan kepentingan yang menyangkut ekonomi, politik, dan agama. Kepentingan ya, yang politik, ekonomi, dan agama bisa menimbulkan konflik. Contohnya misalnya ketika datang orang Barat ke Indonesia ya, dia memiliki suatu misi yaitu 3M, 3G, 3G. Goal ingin memperoleh emas, keuntungan barang ekonomi Indonesia. Kedua, ingin berkuasa, menancapkan sebuah kekuatan, yaitu apa itu? Ya, yang politik itu glory, kemenangan. 3G, goal, glory. Yang ketiga adalah agama, gospel, yang menyebarkan agama, itu Injil. Itu kepentingannya. Dan dia karena menyampaikan kepentingan itu pasti saja konflik. Kalau ada perubahan sosial yang tentunya dia banyak nilai yang ada di masyarakat. Karena perubahan Indonesia, ada berubahnya nilai yang ada di Indonesia, ada beberapa kelompok maka terjadi konflik. Kemudian ada juga perubahan sosial yang tandanya dengan perubahan dan nilai yang ada di masyarakat. Jika di nilai kebersamaan, nilai-nilai nilai-nilai kerja keras, uletan. Kemudian yang tadinya orang Indonesia itu tidak rajin, kemudian menjadi rajin, kita harus giat, terutama di masa pandemi seperti ini harus giat. Maka ketika tidak melaksanakan kegiatan itu, maka tidak makan misalnya, tidak aktif, maka terjadi sebuah gejolak ekonomi. Nah ini, pada intinya ada konflik itu manusia kontrol, ada konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial dan internasional, perang ya. Ini konflik pribadi bisa saja yang tadinya menyapa tidak menyapa, yang tadinya mengundang tidak mengundang. Konflik politik itu karena perebutan kekuasaan, tidak memperoleh kursi kekuasaan. Konflik sosial itu hanya konflik yang ada di masyarakat, konflik sosial. Ada konflik antar kelas ya, konflik antar buruh dan pegawai dengan buruh dengan majikannya misalnya. Atau warga dengan pemimpinnya misalnya. Ada konflik internasional yang menyangkut keseluruhannya. Menurut Randolph, ada 4 bentuk konflik. Konflik yang terjadi dalam peran sosial, kita bisa sebut yang konflik peran. Ya. Kalau peran atas suatu kejadian di mana individu mengambil berbagai ekspektasi dan perlawanan
Jadi bermacam-macam peranan yang dimiliki oleh masyarakat. Konflik antara kelompok-kelompok sosial ya. Ada yang ketiga, konflik antara kelompok yang terorganisir dan yang tidak terorganisir. Supporter itu kadang-kadang terorganisir, kadang-kadang tidak. Itu bisa saja supporter Persib dan Persija melakukan konflik. Kemudian konflik itu antara kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Konflik antara satuan nasional seperti antara partai politik, antara negara dan organisasi internasional. Partai politik bisa saja ya bentrokan antar negara atau antar organisasi internasional bisa saja. Nah, berbeda kepentingan. Nah, ini gambar-gambar dari